Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah online. Patut kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini dengan keadaan yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sungguh semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Percayalah saudara-saudaraku, pada hari-hari ini apapun keadaan yang Tuhan sedang izinkan Anda alami, percayalah bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Amen. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Maka dari itu pada hari ini sama-sama kita mau dengan segenap hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik. Sebab Allah kita adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Amen. Sebelum kita memulai ibadah sama-sama, kita mau tunduk dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu hebat di dalam hidup setiap kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Sungguh Tuhan, siapakah kami tanpa Engkau? Maka dari itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang kepadamu. Kembali Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab dengan ini Tuhan, kami dapat membalas segala kebaikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu.
bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Bukankah Dia Allah yang begitu baik bagi setiap kita, saudara-saudara? Bukankah Dia Allah yang paling mengerti? Allah yang paling mengerti setiap kebutuhan setiap kita. Datang kepada Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu, karena Dia Allah yang begitu besar, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, setiap kami Tuhan Yesus, kemanakah Tuhan kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah Tuhan Yesus, ketika kami jauh Kau tarik kami kembali. Itu Engkau Tuhan Allah yang begitu baik. Oh Yesus Tuhan, hati bersyukur, hati penuh syukur kami datang kepadamu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
mau nyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat. Allah yang begitu besar. Allah yang layak untuk disembah. Mari yang mau lebih buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pada hari ini kita mau bersuka cita karena kita punya Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Katakan amin. Amin.
bagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah
kesempatan yang Tuhan beri untuk kami pada hari ini boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami siap untuk menerima firman daripada-Mu. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Rudi, saya punya anak satu. Sekarang sudah mau umur 18, on the way ya. Istri tetap satu, saya tinggal di Jakarta. Saya diundang oleh Pastor Petrus Eng untuk membagikan firman Tuhan, sharing lah ya. Apa yang Tuhan kasih di hati saya untuk kalian ya. Saya nggak akan ngajarin, saya mau coba sharing apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya, dan ada firman yang meneguhkannya. Terima kasih untuk Pak Petrus Eng sudah memberikan kepercayaan untuk saya sharing di tempatnya ya. Semoga ini memberkati. Oke, saya akan mulai aja ya. Saya juga tidak berpikir ya bisa sharing firman. Saya dulu gak berpikir jadi orang yang tanda petik rohani gitu. Saya antipati dengan orang-orang Kristen ya. Aduh, tapi Tuhan luar biasa ya. Saya mengalami satu proses hidup yang dimana saya akhirnya mengalami Tuhan di dalam hidup saya yang paling rendah ya. Nah, dan saya tahu ternyata Tuhan itu, Allah itu Bapa yang baik ya. Banyak orang hidupnya amburadul seperti saya juga, hancur-hancuran karena salah paham dengan seorang bapak atau bapak biologisnya. Nah, hidup yang salah paham dengan orang tua kita aja, bapak kita, itu akibatnya parah. Apalagi kalau kita salah paham dengan bapak di surga. Nah, saya percaya orang itu salah paham bukan karena memahami yang benar. Nah, saya akan sharing ya bagaimana saya dulu juga salah paham dengan papa saya sehingga hidup saya hancur, dan saya mengalami perjumpaan dengan pribadi Bapa surgawi itu, sehingga akhirnya saya dimerdekakan, saya mengalami kasihnya, sehingga saya bisa mengasihi papa saya, mengasihi orang lain. Ternyata apa yang saya tahu sejak saya kecil tentang Bapa, tentang Tuhan, bahkan Tuhan Yesus, itu salah ya. Karena kita semua tahu ya, kekristenan itu sebenarnya bukan religion, tapi relationship. Relation, not religion. Nah, kita suka terjebak dengan konsep agama. Nah, semua agama, konsep agama di dunia selalu fokusnya pada perbuatan apa yang bisa kita lakukan. Nah, pasti semua agama mengajarkan kebaikan, yaitu apa? Kita melakukan supaya Tuhan melakukan ini, supaya Tuhan tidak marah, kita baik-baik. Itu semua konsep agama. Nah, termasuk kekristenan yang terjebak di dalam konsep itu. Padahal akhirnya saya mempelajari, ternyata kekristenan itu nggak seperti itu. Nah, saya sebelum mengalami kemerdekaan ini, saya juga membaca Alkitab dengan kacamata yang salah. Nah, harusnya membaca Alkitab itu kacamatanya lewat salib. Itu khotbah sebelum salib atau sesudah salib. Nah, jadi saya akan cerita ya pengalaman saya dulu ya, supaya ini menyambung ya, karena praktikalnya dalam hidup sehari-hari. Saat saya bertobat, mengalami Tuhan, lahir baru, saya tuh berapi-api, mau tahu tentang Tuhan, mau melayani Tuhan, karena saya mengalami kasihnya yang tanpa syarat, tanpa batas ya. Akhirnya saya masuklah dalam satu organisasi ya, gereja lah masuk kan, kita diajarin harus ikut camp, pemuritan, retret ya, retret, pemulihan. Nah, selalu ada sesinya apa? Sesi hati Bapak. Nah, saya nggak salahkan sesi hati Bapak, tapi saya ada pertanyaan. Jadi di dalam hati saya yang berkecamuk, yang saya tanya-tanya itu baru dijawab tahun 2012. Saya bertobat itu 2006 ya. Jadi gini, kalau kita pernah ikut camp ya, ini saya nggak bilang itu campnya salah, cuma ini pendapat saya ya saya tahu. Jadi ada sesi hati Bapak ya, di mana orang-orang itu
harus memberikan pengampunan kepada papa jasmaninya atau orang-orang yang menyakiti. Kebanyakan saya kan ikut melayani tuh, saya suka melayani, jadi saya suka orang dipulihkan. Nah, tapi pas sesi-sesi itu ada satu perasaan kok kayaknya beda apa yang saya dapat di dalam hati, tapi saya nggak ngerti karena saya belum ngerti konteks baca Alkitab itu. Filternya salib, Yesus sudah mati di salib atau sebelum dia khotbahkan itu. Nah, diambil ayat begini, kita buka aja ayatnya ya. Matius 6 ayat 14 itu ya, ini perkataan Yesus loh ya. Gini, jadi gini, setelah ada ayat doa bagaimana berdoa dengan doa Bapa kami, ayat 14-nya Yesus menutup dengan begini, karena jikalau kamu, nih Matius 6 ayat 14 sampai 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jadi pengampunan ini menurut firman ini firman loh, ada tertulis, itu bersyarat, tergantung kita. Tapi yang saya tahu, pengampunan itu sudah terjadi di kayu salib. Nah, ayat ini dipakai saat sesi hati Bapak. Jadi gini, jadi pas saya tahu orang-orang yang kacau hidupnya, orang yang lesbian, kita juga pernah lain banci-banci, itu luka batinnya parah. Kenapa? Karena mereka dilukai oleh saudaranya, bapaknya, sehingga mereka terjadi seperti itu, tertolak ya, bahkan dilecehkan oleh bapak kandungnya. Nah, dia melihat bahwa orang tuanya menganiaya ibunya, dia marah sama papanya sehingga dia jadinya anti dengan cowok, jadi lesbi sekali. Jadi banyak sekali penyebabnya yang disumbernya dari orang tua laki-laki, papa, karena bapak itu pemberi identitas. Nah, pada saat sesi itu memang ayo ampuni papa kamu, oke, itu oke. Tapi diancam ujungnya, kalau kamu nggak mengampuni, Tuhan Bapakmu di sorga pun tidak mengampuni. Nah, itu ayatnya ada kan. Dan mereka nangis ya. Oh aduh, kalau orang nangis kita anggap wah sudah dijamah Tuhan. Tapi saya dapat di hati tuh, ini bukan nangis karena dijamah, tapi sakitnya itu dibongkar. Karena apa? Aku harus ngampunin papaku yang begitu jahat sama mama, yang begitu jahat sama aku, yang menelantarkan kami. Mereka, iya deh, tapi kalau gak ampuni, Bapak di sorga ampuni. Jadi itu kayak lukanya dikorek lagi, sakit. Nah, oke, itu saya nggak jadi masalah, ya pikir itu udah. Nah, yang akhir gini, kita melayani teman pelayanan kita juga yang dulunya mantan waria udah pakai baju cowok sekarang, udah bertobat. Nah, tapi dia masih suka ngerokok, ketahuan. Kalau ngerokok ketahuan sama teman-teman yang lain, diomelin, kamu itu udah diselamatin, udah bertobat masih ngerokok, kamu kan pelayan Tuhan gini-gini. Saya lihat orang ini, saya merasa dia ada rasa tertolak, tapi ada rasa kayak orang ini masih menyimpan pedih hatinya. Saya tanya, kan saya baru di gereja itu kan, kenapa sih gini-gini? Terus akhirnya saya tahu bahwa dia ini banyak luka-luka dari saudaranya, orang-orang yang dekat dengan dia, keluarganya. Dia udah belum bisa mengampuni. Makanya ada kebiasaan buruk yang mengikat seperti rokok. Nah akhirnya apa? Ternyata kan karena dia mantan waria, ternyata dia tuh mengidap HIV. Jadi suatu saat dia anfal, ternyata sudah infeksi menjadi AIDS. Jadi CD4-nya udah rendah sekali, udah 1 atau berapa saya kurang ngerti ya. Tapi dia sudah koma di rumah sakit ya, udah diinfus. Jadi teman kita ini baik ya, hatinya baik ya, mau ngelayani dia supaya kalaupun nanti dipanggil pulang meninggal dengan hati yang sudah mengampuni. Mereka tahu dia masih ada kepahitan dengan saudara-saudara, keluarga dekatnya. Nah, akhirnya kita mau melayani dia ke rumah sakit. Jadi saya nggak masuk ke dalam, cuma mereka cerita, wih tadi dia marah gila, bisa cabutin. Jadi gini, mereka melayani dia. Jadi pakaiannya ini, anggaplah Mr. B lah, Mr. B, ayo ampuni, kamu jangan begini, udah jangan kepahitan, nggak boleh. Kamu mesti ngampuni orang misalnya kamu, kalau kamu nggak mengampuni, Bapak di sorga, Tuhan juga tidak ngampuni kamu. Nanti kamu nggak selamat. Kira-kira, kayaknya bener ya. Cuma kalau orang yang pahit begitu, dia pasti anggaplah kita ambil posisi dia. Kira-kira, gila Tuhan kok jahat banget ya, kayak saudara, kayak papa orang nyakiti saya.
Dia nggak tahu bagaimana saya disakitin. Jadi reaksinya apa? Kita pikir kan dia akan ngampuni, kayak sesi rentet hati Bapak nangis. Enggak, dia ngamuk. Dia cabutin infusnya, dia bilang, biarin gue mati masuk neraka. Biarin aja. Tuhan sama juga bengisnya, sama jahatnya, nggak ngerti bagaimana saya dilukai. Nah, walaupun hari itu dia nggak meninggal, kan nggak langsung, jadi dia cuma udah nggak mau. Ini dia jadi salah paham sama Tuhan tuh. Gara-gara salah, ini nih ayatnya, saya nggak tahu salah atau enggak, saya nggak tahu. Saya bingung, kok si temen kaya ini, yang mantan waria ini meninggal dalam keadaan akhirnya saya nggak tahu dia kecewa dengan Tuhan. Jadi nggak dilayani dengan, jadi akhirnya hasil pelayanannya gagal lah saya bilang, malah berbalik. Malah dia pas hari-hari terakhir saya nggak tahu apakah dia kecewa dengan Tuhan. Ya saya tahu, tapi Tuhan dengan penuh anugerah pasti menolong dia. Nah, artinya apa? Salah paham dengan manusia, Bapak yang ini bahaya. Apalagi salah paham dengan Tuhan. Nah, ini banyak terjadi di dalam komunitas orang-orang yang tulus hatinya. Nah, oke, saya akan jelaskan gini. Akhirnya saya ngerti. Yesus itu saat dia khotbah, kita harus lihat audiensnya siapa. Yesus setelah kesalib atau belum. Nah, Yesus, kitab perjanjian baru dimulai kitabnya ya, memang saat Yesus lahir. Tapi perjanjian baru itu sendiri dimulai, bukan kitabnya, perjanjiannya, saat darah dicurahkan. Karena setiap perjanjian ditandai dengan pencurahan darah. Di Ibrani 9 menulis gitu. Nah, jadi pas Yesus di kayu salib, itulah perjanjian yang baru. Karena inilah darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan semua orang, kata Yesus. Nah, harusnya itu perjanjian baru dibuat setelah salib. Kalau Yesus ngomong sebelum salib, dia masih menegakkan, masih mengkhotbahkan hukum Musa, hukum di bawah perjanjian lama. Nah, Matius 6 ayat 14-15 ini, Yesus masih berbicara kepada khalayak, audiensnya, pendengarnya, orang-orang di bawah hukum Musa, hukum Taurat, perjanjian lama, mata bati mata, gigi ganti gigi, kamu taat kamu diberkati, Ulangan 28, kamu salah kamu dikutuk. Jadi semua bersyarat tergantung ketaatan kita, itulah polanya. Nah, bukan perjanjian lama itu bukan itu nggak benar, tapi ada masanya itu berlaku untuk menahan orang-orang Israel supaya tidak melakukan dosa lebih banyak. Supaya apa? Supaya janji Tuhan, lahir seorang Mesias dari seorang perawan Maria, itu tergenapi. Kalau semua orang Israel nggak diatur, dia akan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, dia dengan ini. Jadi dosa itu nggak bisa dibatasin. Nah, tapi sampai Yesus datang, dan dia darahnya dicurahkan, itu perjanjian baru yang berlaku. Nah, Yesus bicara ini di bawah konteks perjanjian lama sebenarnya. Dia sedang menegakkan hukum Taurat. Yesus tidak menegakkan, dia menggenapinya. Apa nubuatan-nubuatan para nabi digenapi, nih aku loh yang dinubuatkan. Inilah datang dia, realnya. Semua itu bayangannya. Nah, jadi Yesus khotbah itu, khotbah ini di bawah audiensnya orang-orang itu. Jadi kalau kamu lakukan, Tuhan lakukan. Kita mau lihat ayatnya di mana perjanjian baru, yang di mana Paulus kan yang membuat sepertiga perjanjian baru ditulis oleh Paulus. 2/3 maksudnya. Kita perjanjian baru ditulis oleh Paulus kan, ya. Kita lihat. Dia yang membawa berita Injil itu sampai ke bangsa-bangsa. Ya, kita baca ya. Kolose 3 ayat 13 ya, saya baca di sini. Kolose 3 ayat 13. Nah, saya baca ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, poinnya apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Nah, kalau ayat ini dikasih ke teman saya yang lagi berbaring sakit, yang lukanya parah, luka hatinya terluka oleh perbuatan, kamu udah diampuni Tuhan, kita tuh sebenarnya nggak layak. Kamu punya kasih itu karena kamu sudah melimpah. Kamu bisa mengampuni orang itu. Nah, itu kan lebih bagus kan? Saya pikir dia mungkin
dia tidak akan marah, gak diancam. Kalau nggak Tuhan nggak ampuni loh. Contohnya, anggaplah orang-orang yang korban pemerkosaan, diinjili, korban ISIS lah ya, dibunuh bapaknya depan dia diperkosa, diinjilin, terima Yesus, langsung diancam. Jadi belum ada rohaninya, imannya belum berproses, belum bertumbuh, belum mengalami lagi, belum dewasa dalam rohani. Dibilang, dipasih ayat, kamu ampuni orang yang bunuh bapak kamu dan perkosa kamu. Kalau nggak, kamu nggak diampuni bapak Tuhan lah. Ini mah sama kayak agama yang lama, dia juga pikir, ya orang nggak bisa ampuni, belum waktunya. Tapi saya percaya saat dia hidup di dalam kasih karunia, mengalami terus dan dididik, diajar dengan benar, dia punya hati yang bisa mengampuni banyak. Nah, artinya apa? Ayat yang tadi tuh bukannya salah resep saya bilang. Nah, ada lagi ayat di Efesus 4 ayat 32. Ini Paulus yang nulis semuanya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Hendaklah dinasihati, nggak diancam. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pengampunan itu karena kamu sudah terima, bukan supaya kamu diampuni. Kamu bisa mengampuni karena kamu sudah terima. Kamu bisa memberi 100.000 karena kamu punya 1 juta saya kasih. Kamu bisa. Saya nggak akan minta 1 juta kalau kamu nggak punya, kalau kamu hanya punya 100.000. Itulah karya Yesus itu begitu sempurna. Pengampunannya nggak tergantung pada kita mengampuni apa tidak. Tapi kalau kita tidak punya hati mengampuni, itu penjara buat kita sendiri. Kita bisa sakit. Itulah penjara kita. Nah, bukan berarti nggak diampuni Bapak. Nah, konteksnya gitu ya. Nah, bukan berarti saya bilang kamu nggak usah ngampuni orang, cuek aja. Kamu rugi kalau nggak bisa ngampunin orang ya. Kamu akan dipenjara, lihat orang lewat, orang itu kesel, kita nggak tahu. Kita kesel lihat dia, kita benci. Orang itu nggak tahu kita sebel. Yang ada kita sakit, bisa sakit kanker, bisa sakit jantung akibat tidak mengampuni, akibat kemarahan yang dipendam ya. Itu nggak baik buat kita. Tuhan nggak mau kita begitu. Nah, Tuhan nggak mau anak-anaknya terluka. Tuhan nggak mau anak-anaknya hidup dalam dosa, karena dosa merusak anak-anaknya. Makanya dikasih solusi apa? Salib, karya Yesus mati di atas kayu dan kebangkitan Yesus. Nah, yang mau saya bahas hari ini sebenarnya apa? Tentang hati Bapa itu. Hati Bapa tidak seperti yang dikabarkan. Bapa kalau kamu nggak ngampuni, dia nggak ngampuni. Bukan itu. Itu Yesus ngomongnya di mana? Sebelum salib. Nah, ya. Jadi saya akhirnya seharusnya ya kalau camp pemulihan hati Bapak tuh seharusnya pakai perikop tuh kalau saya dikasih kesempatan ya mengubah gitu ya masuk. Tapi saya pernah teman-teman itu saya ngomong dia ditolak ya, nggak apa-apa. Ini saya sharing apa yang saya dapat ya. Kalau Anda tidak setuju juga tidak apa-apa. Ada perikop tentang Lukas 15 itu tentang anak yang hilang kan, kita udah tahu karena. Tapi satu perikop itu nggak hanya anak yang hilang. Perikop pertama domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ya, semuanya itu yang hilang dicari sama orang tuanya. Sama yang domba kan dicari sama gembalanya. Ketemu dombanya hilang kan? Si gembala pulang dengan sukacita, dibuat pesta. Bahkan dia meninggalkan 99 mencari yang hilang. Ini sebenarnya Yesus sedang cerita di bawah perjanjian yang lama, tapi dia tahu dia akan naik ke kayu salib sehingga hal inilah terjadi. Kenapa? Tuhan mencari kita, orang-orang yang terhilang, ya orang-orang yang gak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya. Harus ada orang yang mencari, yaitu Tuhan harus menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang datang mencari manusia. Ya, kalau yang mencari Tuhan dapat gak ketemu. Terus yang perikop kedua tentang dirham yang hilang. Dirham itu seperti koin kecil, ada 10 dirham, 1 hilang, dicari yang punya. Dirham ini seperti gak berharga, koin gak berharga, tapi dicari yang punya, ya. Itu hati Tuhan, hati Bapa ya. Dicari, pas ketemu 1 dirham itu dibuat pesta, tetangga-tetangga diundang ya.
sehingga pestanya lebih mahal dari dirhamnya. Ya, itu gambaran kalau Tuhan tuh menginginkan kita tuh lebih dari apa? Seperti harta karun mutiara yang terpendam, ya. Ketemu dia bersuka cita. Ada satu orang bertobat, surga bersuka cita. Nah, saya akan masuk ke perikop anak yang hilang. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau gambarkan Lukas 15 ini kenapa Yesus bercerita seperti itu. Kita tahu ya, kalau Yesus datang khotbah, itu yang kerumun ini banyak sekali ya. Siapa aja audiensnya? Oke, kita baca ya. Oke, biar tahu. Ini firman Tuhan yang katakan. Audiensnya tuh banyak. Orang-orang berdosa, paling banyak sebenarnya. Dan orang-orang yang merasa dirinya benar. Ya, yang merasa diri benar ya, bukan ya orang benar ya. Oke, saya baca ya. Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lihat, pemungut cukai, orang-orang berdosa biasanya datang, berarti suka sering ya. Datang untuk mendengarkan dia. Ayat 2 nih. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada dua audiens. Orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang berdosa, pemungut cukai dan bla 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 ya. Berarti ada dua kelompok. Ya, kita bayangin ya, kalau Yesus datang khotbah ribuan orang, ada dua kelompok nih. Ahli Taurat, orang Farisi yang merasa dirinya benar dan dia benci orang berdosa. Ada orang-orang berdosa yang selama ini nggak pernah dengar kabar baik, ya, nggak pernah dengar kabar baik. Dia taunya kamu nggak boleh masuk bait Allah, kamu orang berdosa. Itulah berita-berita dari rabi-rabi mereka. Nah, tapi mereka senang kalau Yesus khotbah. Ini beda, makanya mereka ngumpul. Artinya ada dua. Nah, Yesus selalu memberikan perumpamaan untuk menyampaikan maksudnya. Jadi dia menyampaikan perspektif sorga dengan perumpamaan. Supaya orang yang mendengarkan, banyak audiensnya itu. Jadi audiens itu akan mencerna sesuai dengan apa yang dia, pola pikir dia. Kalau orang dia merasa diri benar, dia akan, ini salah dia bagaimana. Kalau orang yang merasa orang berdosa dengar Yesus, itu kayaknya kabar baik, ada harapan buat kita-kita yang berdosa. Jadi mungkin ada banyak profesi ya, Yesus kasih perumpamaan, selalu kasih perumpamaan. Nah, perumpamaan tadi sudah tahu kan, pertama domba yang hilang, yang dicari, gembala yang mencari, ditinggalkan. Tapi semuanya mengerucut tentang apa? Tentang Tuhan yang mencari manusia, tentang Injil, Gospel. Gospel itu tentang Tuhan, karya Tuhan yang mencari manusia. Kalau agama, usaha manusia mencari Tuhan. Nah, sehingga Injil itulah yang Yesus beritakan. Karena dia tahu nanti dia akan naik ke kayu salib. Sehingga hal itu bisa terjadi. Sehingga ada rekonsiliasi dengan Tuhan, dengan Bapa. Oke. Saya akan masuk langsung ke tentang anak yang hilang. Langsung ke ayat 11. Saya akan baca pelan-pelan ya. Ini saya merasa ini setiap kata-katanya bagi saya penuh makna. Ya. Karena saya juga pernah hidup hancur-hancuran, salah paham dengan orang tua saya kandung, tapi mengalami Tuhan, saya tahu inilah hati Bapa kita. Dia nggak mencari-cari kesalahan kita, memburu kita karena dosa kita, tapi dia mau memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus supaya kita bisa lepas, supaya kita bisa kembali berhubungan dengan hubungan yang terhilang itu, yang terputus sejak Adam dan Hawa berdosa. Oke. Ayat 11 saya baca ya. Yesus berkata lagi. Jadi ini perikop yang ketiga perumpamaannya. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ingat ya, ini saya ajak Anda berimajinasi. Ada dua audiens nih, rame banget. Ada orang Farisi, ahli Taurat, ahli agama yang merasa dirinya paling benar dan benci sama orang berdosa. Ini ada orang-orang berdosa yang senang dengan dengar Yesus karena membuat mereka punya harapan. Jadi ada dua kelompok besar ya, kita bayangin. Yesus kasih. Kita bayangin reaksi mereka. Ya. Ini juga bisa mewakili tentang gereja. Ya. Ya, harusnya di gereja itu yang datang banyak orang berdosa, bukan orang yang paling benar, yang merasa benar. Masalahnya sekarang orang kalau saya ajak orang ke gereja, yuk gereja yuk, aduh ntar deh gue masih banyak dosa, nanti aja. Loh, harusnya gereja itu tempat orang yang berdosa seperti Yesus. Nah oke, saya baca terus ya, jadi kemana-mana.
Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, anak minta warisan kepada bapaknya, artinya anak itu bilang, "Lu kalau warisan diberikan kalau orang itu meninggal kan, nyumpahin bapaknya meninggal dong." Ya, tapi bapaknya bagi-bagikan harta itu di antara mereka. Nah, ini bagi orang Farisi, ini Yesus nggak bener ini. Ini harus anak itu dilempar mati, dirajam sampai mati. Hukum Taurat bilang di Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, anak yang durhaka boleh dilempar batu di pintu gerbang kota. Boleh semua penduduk. Nah, ini malah bapaknya bagi-bagikan. Ini Yesus nggak bener nih. Karena Yesus sedang memporak-porandakan semua sistem agama, sistem yang mereka percaya, sistem kepercayaan mereka, yang mereka pahami tentang Allah, yang salah paham itu. Ya, wah, tapi bagi orang-orang berdosa, bayangin deh, ini baru aneh nih, bapak ini nggak pernah ada di Israel seperti ini kejadian, tapi Yesus cerita. Oke? Ayat 13, beberapa hari kemudian, ini bayangin itu pada ribut tuh, gila Yesus, gila nih Yesus nih, yang orang berdosa, wow, ini pengajaran apa nih? Tapi mereka seneng, kayaknya ini bapaknya baik banget nih, gue mau punya bapak seperti ini kan gitu. Oke, ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hidupnya berfoya-foya. Nah, kan orang Farisi yang orang ahli Taurat ini, udah gue bilang pasti dia foya-foya, percuma dibagi hidupnya benar. Ayat 14, setelah dihabiskan semuanya timbullah bencana kelaparan dia dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Disyukurin sama orang-orang Farisi. Bego sih bapaknya, bagiin harta dihabisin buat foya-foya. Harusnya dia emang dimatiin tuh anak, katanya. Hukum Taurat kita harus bilang mati. Nah, lihat ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, kita harus punya bayangan ya. Orang Israel itu, Yahudi itu eksklusif. Bangsa lain dibilang bangsa anjing, dianggap anjing, kafir. Ya, kalau dia bekerja di negeri orang, artinya dia kerja sama orang kafir. Lihat, ini keterpisahan kita dengan Bapa, keterpisahan kita dengan Tuhan, akibatnya ini seperti Adam terpisah dengan terpisah dengan Allah. Hidupnya kacau. Adam berdosa, tanah kena kutuk. Mereka harus bekerja mengeluarkan peluh, onak duri yang dihasilkan, melahirkan dengan kesakitan, tanah dikutuk. Seperti ini, orang terpisah dengan Bapa, kerja di tempat orang kafir, jaga apa? Binatang haram yang diharamkan oleh orang Israel. Waduh, jaga babi kan dia. Ini gambarannya. Gambaran manusia yang terhilang sebenarnya, ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Bayangin, babi lebih berharga daripada orang ini. Mau makan makanan babi aja tidak boleh, ampasnya nggak boleh. Ya, itulah akibat keterpisahan, terputusnya hubungan dengan Bapa. Ya, itulah dia. Lihat ayat 17. Dia udah lapar ya, bayangin ya. Bau babi itu nggak enak. Bau babi itu binatang paling bau ya. Bingung saya. Tapi paling enak juga ya. Makan kalau udah matang ya. Saya punya dulu rumah dekat peternakan babi, bukan dekat rumah. Ya, rumah saya dekat peternakan babi ya. Kalau suka lewat, itu baunya radius setengah kilo masih kecium bau babi. Bingung saya juga ya. Karena babi di Jakarta makannya sampah kali ya. Kalau di sana mungkin bukan ya. Kalau di luar negeri. Oke. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia ingat kemurahan hati Bapaknya. Di tempat Bapaknya upahannya aja nggak pernah kelaparan, berlimpah-limpah. Lihat, jadi kebaikan Bapaknya ini yang membuat dia ingat semua. Ya, dia mau pulang mau cari makan. Dia bilang apa? Di sini aku mati kelaparan. Dia bilang apa? Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia membuat pengakuan dosa supaya diterima, supaya dia bisa makan. Ya,
Apalagi dia bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia gak berharap jadi anak, yang penting dia bisa pulang makan, jadi budak gak apa-apa. Nah, jadi orang mulai berubah pola pikir, itu metanoia. Nah, orang bertobat di pikiran dulu, di metanoia, baru dia bertindak. Ya, kebenaran itu membuat cara berpikir Anda berubah, baru Anda bertindak benar. Nah, artinya kalau bapaknya kemarin maki-maki, berikan hartanya maki-maki, sumpah-sumpah, dia nggak berani pulang, dia nggak ingat kebaikan, karena kebaikan bapaknya lah dia ingat. Ya, love never fail, saya bilang ya. Oke, karena dia sudah di sini metanoia, dia bertindak, baru melangkah. Semua cara sistem pertobatan begitu. Ya, kebenaran itu yang memerdekakan kita, baru kita melakukan hal yang benar. Oke, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh oleh kemarahan. Ayahnya itu berlari, menghajar dia, memukul dia, kembalikan uangku. Nah, coba baca ayatnya. Enggak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan itu belas kasihan. Itu kata yang selalu menggerakkan Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, mengampuni dosa. Terus ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saya mau bahas ayat perikop 15 ayat 20. Saya nggak ahli bahasa Ibrani, cuma ada teman saya yang ahli ya. Dia bilang, Ruth, ini ayat ini, Bapak itu berlarinya bukan berlari asal lari. Dia berlari sekencang-kencangnya seperti orang lagi sprinter olimpiade gitu, lagi lari sprint 100 meter. Kenapa? Dia mau karena kerinduannya mungkin bisa ya. Dan kalau orang Yahudi bangsawan itu punya jubah panjang ya. Kalau dia berlari itu jubahnya tuh pasti diangkat. Kalau mau lari cepat biar bisa cepat ya. Dan lari diangkat itu auratnya kelihatan, kan betis ke atas tuh nggak boleh kelihatan. Orang Yahudi itu nggak boleh pantang ya, tidak boleh peraturannya. Artinya apa? Bapak ini mempermalukan dirinya, merendahkan dirinya seperti Yesus merendahkan dirinya, meninggalkan posisinya di sorga, turun ke bumi. Efesus 2 bilang, Filipi 2, supaya dia menjadi sama dengan manusia dan mati atas kayu salib untuk dosa kita. Itulah hati Bapa. Ya. Dia lari sekencang-kencangnya, dan di sini apa? Mendapatkan lalu merangkul dan menciumnya. Itu bukan mencium sekali, dicium-cium-cium. Bau babi. Dosa itu bau, tetapi Bapa enggak. Dia terima dosa. Yesus terima dosa itu di atas kayu salib. Dia berikan kebenarannya buat kita. Dia terima sakit penyakit di tubuhnya. Dia berikan kesembuhannya. Oleh beli-beli aku sembuh. Yesus cerita ini, saya percaya Yesus tahu apa yang akan dilakukan nanti dengan kemahatauannya. Aku akan naik ke kayu salib. Supaya ini bisa terjadi buat kalian. Buat seluruh umat manusia akhirnya. Ya, akhirnya apa? Kenapa bapaknya lari begitu cepat? Kenapa dia bisa melihat anaknya dari jauh? Karena setiap hari bapaknya melihat ke pintu gerbang. Mungkin dia sudah coba orang cari, kan kalau domba kan dicari. Mungkin dia sudah tuh orang cari gak ketemu, ya. Dia hanya menunggu kapan si bungsu ini anakku pulang, kapan dia lihat ke pintu gerbang karena dia rindu. Jadi setiap hari dia lihat, makanya dia bisa lihat dari jauh. Mungkin si anak ini pulang nggak seperti kemarin dia pergi gagah, udah kurus, dekil, bau, kumel, ya, kudisan, ya, sakit-sakitan, pincang, dia udah gak ada. Karena dia seorang bapak, dia tahu anaknya. Dia lari, kenapa? Dia takut anaknya orang-orang penduduk tahu itu anaknya durhaka. Dia lempari dia dengan batu. Dia peluk, diamankan. Dicium berkali-kali. Aduh, ini kalau kita ngerti bagaimana ini, itulah hati seorang. Yesus cerita ini apa? Yesus cerita ini karena dia tahu Bapa itu seperti itu. Ya, oke. Bapak mengutus dia untuk menebus manusia, ya. Ketika kata anak itu kepada bapaknya, nah dia mulai buat pengakuan dosa.
ya, buat pengakuan dosa supaya bapaknya tambah sayang, tambah mengampuni dia, ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, lihat. Tetapi paradoks kan, dia lagi buat aku dosa, tapi bapak sepertinya tidak mendengar. Dia sibuk dengan budaknya. Ambil baju yang terbaik, jubah buat si bungsu ini yang udah pulang. Ambil cincin materai stempel, tanda dia milik apa? Dia punya otoritas, aku kembalikan. Jubah itu apa? Tentang keluarga, apa? Tentang jubah kebenaran, tentang jubah yang indah. Yusuf dicemburui oleh saudara-saudaranya dan dibuang karena dikasih jubah yang terbaik, itu jubah bapaknya. Artinya kamu jadi keluarga lagi, ya, jadi keluarga. Terus cincin otoritas, kamu ada stempel di cincin itu, dan apa? Sepatu pada kaki dipakaikan. Karena budak nggak pakai sepatu, hanya anak. Apa? Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Selalu ada sukacita. Domba yang hilang ditemukan sukacita, dirham yang hilang sukacita, anak yang bungsu pulang ditemukan, bukan ditemukan, dibilang apa di sini? Sebab anakku ini apa? Bukan hilang ditemukan, ia telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Injil, kuasa Injil bukan membuat orang jahat jadi baik. Itu benar juga. Bukan orang baik tambah baik. Kalau kayak gitu orang-orang di luar Kristen juga bisa. Banyak orang-orang yang non-Kristen yang lebih baik loh. Tapi Injil membuat mati jadi hidup. Roh kita yang terhilang hubungan dengan Tuhan sekarang hidup kali, connect. Injil itu ya. Itu beritanya. Tetapi anak yang sulung. Nah, oke, saya lupa. Kira-kira audiens yang nonton ini bersorak-sorai nggak sih yang orang berdosa? Orang Farisi ngumpat-ngumpat, ini Yesus sesat, harusnya dirajam sampai mati itu anak. Kenapa dipeluk, dibawa pulang kasih ini bapak nggak bener ini bapak gila, kata orang-orang Farisi. Tapi Yesus tahu itulah hati bapaknya. Kenapa? Nanti saya cerita kenapa. Ya, nanti saya cerita kenapa. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada ini si sulung nih. Ya, si sulung berada di ladang. Rajin nggak di ladang? Rajin. Nggak kayak si bungsu. Di ladang dia kerjain ini ya. Berladang dia. Pulang dia. Si bungsu foya-foya sama pelacur-pelacur ya. Ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Lihat. Anak dalam satu rumah, dua-duanya menurut saya terhilang. Satu punya mentalitas hamba. Kalau mentalitas anak, dia akan tanya bapaknya langsung. Dia tanya hamba. Ya, kenapa? Dari mana saya tahu ini mentalitas hamba? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Padahal bapaknya bilang, anaknya hilang ditemukan kembali, yang mati menjadi hidup, bukan ditemukan dengan sehat. Artinya apa? Salah informasi. Karena dia nggak tanya langsung kepada bapaknya. Lihat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara. Lihat. Ini menggambarkan orang-orang Farisi yang merasa, aku tuh layak diberkati. Ya, aku tuh taat, berberi persepuluhan, puasa, segala macam, kan ada tuh di Lukas 18. Aku tidak seperti dia nih, pengungut cukai, pas mereka berdoa di bait Allah. Terima kasih Tuhan, aku memberi persepuluhan, aku puasa, aku ibadah, aku tidak seperti pemungut cukai, orang berdosa. Kata Tuhan Yesus, pemungut cukai itu ngomong, Tuhan, dia nggak berani lihat ke depan, lihat ke bawah, nggak berani masuk ke bait Allah. Ampunilah saya orang berdosa. Kata Tuhan, siapa yang pulang dibenarkan? Tuhan Yesus bilang, yang itu, pemungut cukai yang dibenarkan. Nah, lihat, mentalitas ini ada di dalam komunitas kita juga mungkin ya. Mungkin bukan di komunitas Kingdom of God, bukan di GBI, tapi banyaklah di komunitas yang lain ya. Saya percaya
Pak Petrus sudah mengajarkan dengan baik. Oke, tetapi ia menjawab ayahnya. Nih apa nih? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Nih, dia unjukin jasanya nih. Aku udah melayani. Orang Farisi, aku udah kasih persepuluhan. Aku udah taat puasa. Ya, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya, saya pikir bullshit lah. Belum pernah pasti ada juga. Ya, itu perasaan dia kan. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak-anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelihnya anak lembu tambun untuk dia. Lihat, bapaknya keluar dong nyamperin dia. Ini hati seorang Bapa. Saya lagi cerita tentang hati Bapa ini. Hati Bapa kita di sorga. Ya, hati Bapa kita di sorga. Ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Jadi kamu boleh potong lembu tambun setiap hari. Tapi mentalitasnya mentalitas budak. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang begitu. Dia merasa layak diberkati karena dia sudah taat. Kalau nggak diberkati, doa yang nggak dijawab, dia marah dengan Tuhan. Ya. Khususnya di pandemi ini, teman-teman saya yang selama ini, Tuhan kemana ini? Aku sudah memberikan segalanya, aku sudah taat, kena imbasnya saya, mana janji Tuhan? Saya bilang, kamu salah memahami Tuhan seperti itu. Kamu mengasihi Tuhan, taat itu bukan sebagai syarat, bukan sebagai akar, tapi itu buah. Buah kamu dikasihi, jadi kamu taat. Nah, oke, Bapak, ayat 32 terakhir ya, saya baca, lupa. Kita patut bersukacita kata bapaknya dan bergembira karena adikmu telah mati menjadi hidup. Bapak tegaskan, dia telah mati menjadi hidup, ia telah hilang didapat kembali, bukan dia pulang dengan sehat. Saya rasa dia pulang dengan gak sehat. Gak sehat, kan makan gak makan, kena kotoran babi, penyakit kulit ya siapa tahu. Nah, ini gak diakhiri gimana sih sulungnya, gimana, gak ada. Ngambang. Karena Tuhan Yesus sedang beri perubahan itu, audiensnya siapa? Kembalilah kepada kalian. Nah, kira-kira Tuhan Yesus membenci orang Farisi nggak? Dia enggak. Dia mengasihi. Maka dia kasih tahu, kembali. Kamu itu semua anak-anak Allah, Bapa di sorga. Ya. Kalau kamu happy, Bapamu happy, kamu harusnya happy kalau ada orang berdosa diselamatkan. Ya. Kalau kita anak Bapa ya, kita suka nggak kalau Bapak kita happy, kita turut happy, bahagia. Kenapa kamu marah Bapamu bahagia karena si sulung? Banyak sekali orang-orang Kristen juga marah secara rohani. Kok dia baru bertobat bisa dapat mujizat, bisa dapat diberkati? Aku udah lama taat, kok enggak? Nah, itu karena mentalnya apa? Mentalnya budak ya. Saya juga dulu pernah di situ ya. Tuhan, kenapa saya udah taat? Kok kejadian ini menimpa saya? Kemana Tuhan? Saya sempat marah dengan Tuhan. Tapi Tuhan tuh maha baik. Dia tetap menjangkau saya kembali. Sehingga saya memahami kebenaran dengan benar. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan ini sebabnya kenapa? Kita tahu ya, Yesus itulah gambaran Allah yang sesungguhnya. Ya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya. Yohanes 1 ayat 18 bilang, tidak seorang pun melihat Bapa, hanya Allah, hanya anak tunggal di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Yesus itu anak tunggal, artinya firman satu-satunya yang menjadi manusia. Seperti dia dikandung dari Allah, sehingga dia seperti Allah keluar dari Allah, itu seperti anak tunggal. Bukan kata si ini, kok Allah beranak, siapa bidannya? Bukan begitu. Mereka mengerti dengan dagingnya, susah, nggak ngerti. Nah, 1 Timotius 6 ayat 16. Bapa itu bersemayam di terang yang tidak terhampiri, tidak seorang pun melihat Bapa. Nah, mau lihat Bapa, lihat Yesus. Di mana perikopnya? Ya, oke, kita buka Yohanes 4 ayat 16 ya. Yohanes 4. Ya. Jadi Yesus itu gambaran Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah ya. Makanya si Filipus bingung. Nyatakan Bapa itu kepada aku. Jadi ada Yohanes 14 ayat 6 ini, ayat inilah yang sering kita dengar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Melihat Yesus, melihat Bapa. Nah, ayat 8. Kata Filipus kepadanya. Ini murid Yesus yang 3,5 tahun sama dia. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Karena Yesus bilang tidak ada sampai pun ke rumah Bapa tanpa melalui dia. Orang bingung. Tunjukin Bapa kayak apa? Yesus sudah bilang, lihat Bapa, lihat aku. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kamu? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari aku sendiri. Tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaanku. Nah, pentingnya kita memahami doktrin Trinitas dengan benar, yaitu orang akan bingung baca, oh Yesus dalam aku dalam Bapa. Karena Yesus adalah firman Allah awalnya. Dia ada di dalam Bapa. Pas zaman akhir ini penggenapannya, firman itu menjadi manusia, sama seperti manusia. Dia naik ke kayu salib menebus dosa manusia, mati dan bangkit kemanusiaannya. Tapi firman itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulai ada firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Nah, Yesus adalah firman Allah. Tidak seorang pun lihat Bapa. Yesus lihat Bapa. Apakah Yesus menolak orang berdosa? Apakah Yesus tanya orang mau disembuhkan? Kamu dosa apa nih begini? Bertobat dulu? Enggak. Semua orang datang sama dia disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Orang berdosa diampuni. Sehingga bahkan ada yang diampuni dulu baru sembuh. Itulah hati Tuhan. Kalau melihat Yesus lakukan itu, itulah hati Bapa. Dia mau semua orang sehat, sembuh. Makanya Yesus mati menanggung dosa, hukuman dosa kita, dan sakit penyakit kita. Itu hati Tuhan. Jadi kalau sampai konteksnya, kalau orang bilang penyakit dari Tuhan, kita salah memahami Bapa. Penyakit bukan dari Tuhan. Buat apa Yesus menanggung penyakit? Buat apa dia sembuhkan penyakit? Penyakit itu datang dari iblis atau dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, ada orang-orang ya, kita nggak tahu lah ya, kita bilang COVID ini dari mana ya, anggaplah teori konspirasi benar, ya itu karena dosa, ada orang jahat yang dipakai, karena dosa bikin virus, atau dari bencana alam, itu karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga ada bencana alam, bukan dari Tuhan. Ya itu panjang, itu lain sesi, tapi saya mau menyampaikan hati seorang Bapak itu. Nah, saya mengalami hati Bapak itu bagaimana? Saya 12 tahun pakai narkoba loh. Ya, pakai hidupnya hancur-hancuran, dagang narkoba, jual narkoba, duit saya banyak karena saya kepahitan sama orang tua saya. Saya buktikan saya bisa berhasil, hidup saya hancur-hancuran. Karena saya diterima oleh akhirnya saya masuk terjerembab begitu dalamnya, saya jatuh. Saya nggak bisa keluar. Saya punya anak, nggak bisa beliin makanan buat dia, susu. Karena uang saya begitu banyak hasil jualan narkoba. Habis juga karena saya pakai narkoba juga 12 tahun itu pakai narkoba nonstop. Habis. Saya melepas nggak bisa. Anak saya bilang, Tuhan, aku mau buat anak ini bagaimana masa depannya. Nah, Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya. Apalagi Bapak muda surga. Aku nih orang jahat dulunya. Ya. Tapi mikir anak. Nah, jika cerita ya, saya nggak usah panjang ya. Nanti ada sesi berikutnya ya, saya boleh bersaksi. Saya mengalami kasih Bapa itu, perjumpaan ya, di mana saya disembuhkan, dirawat Tuhan, saya dipeluk oleh Bapa ya, ngalamin sel-sel tubuh saya, kasihnya itu menyembuhkan saya. Totally sembuh, nggak pakai rehab. Saya udah setengah mati, mau rehab mau bolak-balik berjuang, mau lepas dari ketergantungan selama 12 tahun. Jadi 2 tahun terakhir ini saya mau sembuh karena anak saya lahir. Ya, saya sembuh pas anak saya itu umur 2 tahunan, 2006. 94 sampai 2006 pakai narkoba. Setiap hari sabu dan kokain setiap hari, sampai saya akhirnya nggak bisa pakai narkoba. Minta-minta, utang-utang, aduh Tuhan. Saya ngalami perjumpaan dengan kasih ini. Ya. Sehingga pas saya baca Lukas 5 ayat 20, pas saya ngalamin kasih Bapa itu, saya bilang, kemarin siapa sih meluk saya itu, kasihnya luar biasa. Saya diterima, saya nangis, saya pulang-pulang tahu sembuh total. Dari saat itu ada satu di KKR itu, saya 12 tahun hilang begitu aja efek narkobanya.
Saya baca Lukas 15 ayat 20, Roh Kudus bersaksi dalam hati saya. Itu loh Bapamu yang peluk kamu. Aduh Tuhan, saya nggak bisa lupa kasihnya Bapa. Saya bisa melayani sekarang karena saya mengalami kasihnya, bukan karena saya takut dihukum. Saya bisa berbuat sesuatu buat Tuhan itu melayani bukan supaya dapat poin, supaya dapat reward, enggak. Karena saya sudah terima kasihnya. Nah, saya lakukan bisnis Bapa kita. Oke. Roma 8 ayat 15 sampai 17 ya. Ini posisi kita sekarang ya, yang sudah ditebus oleh Yesus. Kita bukan lagi umat perjanjian lama ya. Paulus menulis begini, Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Ya. Sekarang kita boleh panggil Aba Bapa. Papi, Aba itu bahasa intimnya, bahasa orang Yahudi manggil bapaknya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan budak lagi seperti orang yang ketakutan dihukum. Ya. Dan jika kita ada anak, kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ini menderita bukan karena penyakit ya, karena Injil ya. Kita mungkin orang terima Yesus ditolak keluarganya, dihina orang ya, mungkin disembelih kalau di tempat daerah yang menyiksa orang Kristen ya. Itu bukan karena penyakit, penderitaan ini, penderitaan bersama Yesus ya pasti kita akan dimuliakan. Jadi tapi itu ada roh kasih karunia mengikuti, dianugerahkan buat kita dalam menghadapi penderitaan. Jadi kita ini anak, bukan lagi budak bekerja yang dapat upah seperti anak sulung. Dia merasa layak terima upah karena udah rajin. Nah itu akhirnya apa? Mentalitas upah itu yang menjadi, itu mentalitas orang-orang beragama, bukan mentalitas orang di bawah Injil. Ya, oke. Galatia 4 ya. Saya kasih ini ya, waktunya nggak lama. Galatia 4 ayat 6 dan 7 ya, sampai 7. Dan kamu adalah anak, bahwa Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga ada ahli-ahli waris oleh Allah. Kita ini anak, punya warisan. Kita sekarang bekerja, melayani apapun. Kita melakukan bisnis Bapak kita, bukan karena kita dapat upah. Nah, bahaya mentalitas budak ya akhirnya apa? Kita bisa kecewa dengan Tuhan kalau apapun kok tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kan Tuhan punya cara kan beda. Kita berharap jawaban Tuhan itu seperti mau kita. Akhirnya apa? Kalau kita punya mentalitas si sulung, kita akan jadi orang yang kecewa dengan Tuhan kalau doa-doa kita belum dijawab, apa kehidupan kita melewati hal-hal sulit, padahal di situ Tuhan menjamin lewat lembah kekelaman aku bersama engkau. Terutama dari COVID sekarang ya, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan lepaskan ya. COVID ini bukan dari Tuhan, saya pastikan. COVID ini akibat dosa. Yang sudah kena bumi ini, orang-orang yang ini bisa aja karena virus ya alami ya, karena 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol kan, Spanish flu, dan hilang begitu aja flu-nya setelah terinfeksi banyak orang. Bisa juga karena siklus alam, saya nggak tahu, karena alam ini sudah jatuh dalam dosa, belum ditebus, nanti bumi baru langit baru ya. Kita baru tebus tubuh kita. Nah, bisa juga kita mau percaya teori konspirasi, yaitu orang-orang yang berdosa dipakai iblis buat virus ya, bisa aja. Tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bekerja Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bukan semua orang yang mengasihi Dia. Nah, di era pandemi ini ya, jangan kecewa sama Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan, yaitu Bapa kita. Rugi kita salah paham dengan Dia ya. Saya percaya Dia punya cara membawa kebaikan dalam hal keburukan. Bukan berarti keburukan ini Allah yang ciptakan, karena bumi ini sudah jatuh di dalam dosa, sehingga ada bencana, ada orang jahat, ada teroris ya.
Allah nggak bisa intervensi, karena bumi ini Allah bekerja menurut firman-Nya. Makanya bumi ini sudah diserahkan kepada anak manusia. Ya, Dimasuk bilang, jadi emang tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kita orang Kristen menguatin teman-teman kita supaya punya iman kita nggak goyah, makin menguatkan seperti Daud, menguatkan percayaan pada Allah saat dia dikejar, orang Amalek mencuri istrinya, merebutnya, dia mau dibunuh oleh rakyatnya. Dia nggak kecewa pada Tuhan, dia malah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, semoga sharing ini bermanfaat sehingga kita bisa tahu Bapak itu Bapak yang baik. Ya, virus ini bukan dari Tuhan, dan saya percaya Tuhan mau kita punya peace, ya, punya peace, ya. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan bisa melewati masa-masa sulit ini bersama Tuhan dengan pemahaman Bapa yang baik. Ya, Bapa itu baik, yang jahat tidak pernah datang dari Bapa, ya, nggak pernah. Saya akan berdoa untuk jemaat GBI Kingdom of God. Kita satukan dalam hati. Bapa, aku berdoa buat jemaatmu di GBI Kingdom of God, biarlah para pendengar sharing hari ini mereka mengalami kasih Allah, yang terluka hatinya Tuhan balut karena Tuhan mengasihi mereka, ya. Yang kecewa, yang hilang pengharapan, Tuhan berikan penghiburan. Bapak, aku berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semua, menolong kami semua, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa melewati masa-masa sulit ini bersama Tuhan. Tuhan berikan hikmat dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tetap bisa terjadi dalam kondisi seperti ini. Kami percaya Roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami menerima berkat-Mu, kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.